Jadi orang Indonesia itu nanti ketika penjajah-penjajah sekutu ini capek dan mereka kehabisan tenaga sendiri, mereka akan kaget bahwa bangsa Indonesia diide-ide kaya opo gak matek-matek. Gak matek-matek. Anda pikir nyun sewu ya, kalau sekarang kita ngomong SMK, ngomong listrik, segala macam. Mari kita lihat ahli-ahli teknologi di seluruh dunia ini nek di random Pak, nek di petakan. Itu jangan dipikir yang unggul-unggul itu semua orang non Indonesia. Mobil paling baru di Jepang yang elektrik itu karyanya anak Indonesia. Yang di Indonesia tidak diperhatikan dan tidak ditampung. Nah di Indonesia itu kan nek ono arek unggul malah ditunggangi. Maka Habibie tidak dihargai. Padahal Habibie sebenarnya bisa membuat macam-macam. Anda bikin Samsung, pakai Samsung itu S3, S4, S5 sakarepmu iku anggitmu sing gawe sapa? Lek-lekmu. Cacak-cacakmu arek Blitar, arek Situbondo, arek ndek kono kabeh. Hyundai apa wis kon apa? Kulkas-kulkas Samsung segala macam anggitmu sapa sing nyambut gawe? Arek-arek kene. Arek-arek kene iku made in Korea strip Ponorogo. Lo temenan arah-arah jago-jago Pak. Kamu tak kasih tahu, kamu ke Madiun, kamu masuk ke perusahaan Inka, dia bisa bikin kereta lebih tidak kalah sama Perancis. Gerbongnya di Malaysia, semua sepur Malaysia itu gerbongnya dari Madiun. Itu dia butuh negara-negara lain untuk eksis. Maka dia jajah ke sana kemari, memilih presiden yang bisa diatur-atur sama dia. Gitu ya. Karena dia alif, dia egosentris. Tapi kalau bak itu seluruh dunia ditampung. Dipangku, digendong, tak gendong gitu. Kemana-mana itu ya. Mbah Surip 2,5 tahun sama Kiai Kanjeng. Makanya mbok, ibu itu lebih tinggi derajatnya daripada bapak. Betul enggak? Menurut Rasulullah ibu baru bapak. Karena beliau bak sampean alif. Alif ganok bae matek kon ya. Ya tak gak? Kok otong-otong rono rene ganok bae. Wes. Nek bak tenang ae, alif kudu nyambut gawe cak iso tegak. Nek bak karinge tok dadi. Bak moring-moring sampean. Ya, maka kalau kita ngomong keunggulan sekarang, sebenarnya yang unggul itu alif apa bak? Ngono lho Pak ceritane Pak. Monggo. Nek cara Jawa ana cara Jawa Timur, di Jawa Tengah kurang populer jenenge wis ngene lah nek ana apa kuwi disendoki ae. Karepe ya apa? Disendoki iku lak ana panganan di sendok, sing ndek ndukur panganane, sing ndek nisor sendoke. Janjane sing unggul iku sing mengendalikan iku sing ndek ndukur ta sing ndek nisor sendoke. Bae iku lak sendoke ya. Nah itu mungkin pengertian dari pens ini bukan seperti itu, tapi nanti kalau sudah bermasyarakat, berkebudayaan, kalau sudah urusan-urusan negara dan dunia, Anda harus mengenal bahwa sesungguhnya Anda harus bertanya kembali sing unggul iku jane sing ngebak-bak inggon apa sing ngekek inggon, kan gitu ceritanya. Nah monggo Pak sakniki menuju peradaban unggul itu kita elaborasi bareng-bareng. Ya, matur nuwun Cak Nun. Jadi menyambung yang tadi setelah kita bekerja dan berkarya sinergis. Kemudian secara institusi, kita ini kan punya kabel tadi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang visinya adalah dengan pendidikan itu bisa membentuk peradaban unggul. Nah, kita harus bisa mendukung di situ. Nah, yang kita inginkan dengan peradaban unggul itu adalah kalau boleh kita bagi gitu ya. Misalkan generasi itu, ini saya membaca dari bukunya Pak Nuh itu ya. Jadi
ada 4 generasi. Yang pertama itu generasi pendobrak. Kemudian ada generasi pembangun, terus ada generasi penikmat, kemudian ada generasi yang masa bodoh, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan generasi pendobrak itu adalah generasi yang bisa menciptakan yang di luar biasanya. Misalkan mereka mahasiswa belajar secara rutinitas itu sudah biasa. Setelah lulus mereka kerja di kantor. Tapi yang bisa menciptakan sendiri satu pekerjaan. Jadi sehingga dia bisa menarik teman-temannya untuk bisa bekerja bersama membentuk satu lapangan pekerjaan yang baru. Itu adalah bisa kita katakan sebagai generasi pendobrak. Atau mereka yang di luar itu bisa berwirausaha di luar kesehariannya. Itu mungkin yang bisa kita katakan sebagai generasi pendobrak. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu generasi pembangun tadi, artinya mereka ya bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya, berkontribusi untuk ikut membangun gitu. Nah, terus yang generasi penikmat itu ya generasi yang hanya mengambil atau menikmati keuntungan dari apa yang sedang terjadi tanpa adanya banyak usaha keras yang diberikan atau kontribusi keras yang diberikan sehingga dia mengambil keuntungan dari sistem. Kemudian yang keempat adalah generasi masa bodoh yang sudah tidak mau tahu lagi kondisi dan keadaan di sekitarnya itu. Nah, yang diinginkan dengan peradaban yang unggul adalah kita ingin generasi-generasi kita atau para mahasiswa lulusan dari PENS ini bisa menjadi generasi pendobrak itu tadi. Mungkin itu yang menjadi cita-cita kami semua di sini. Tapi tentunya untuk itu kita butuh banyak persyaratan atau kondisi supaya bisa mendukung terciptanya atau terbentuknya generasi pendobrak itu tadi, Cak Nun. Begitu. Sangat jelas dan kita bisa pulang membawa pemetaan ya. Sebelum saya mengelaborasi apa yang beliau ungkapkan, ono konco-konco singkat ngerespon sih, supaya ada interaksi sedikit. Sopo singkat ngerespon, 2-3 orang, enggak masalah. Mas, Mbak, sopo ae. Ono tegak. Iki berarti termasuk generasi piro ya Pak? Sing pendobrak, ta sing pembangun, ta penikmat, ta masa bodoh. Iki termasuk apa iki Pak saiki? Ayo. Ayo Rek. Enggak ada? Sebelah kiri, Mas maju ini Mas, soalnya maju ini, ayo maju. Nyun sewu dikek dalan. Ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, ini masih sangat muda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya saya mau tanya Pak, jadi respon saya ini seperti ini. Peradaban yang sebenarnya pada Indonesia ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi apakah peradaban umat Islam yang ada di Indonesia ini salah gitu? Jadi kok saya lihat kok dari dulu sampai sekarang terus dengar-dengar cerita ayah saya dulu kok Indonesia kok tetap saja kayak gini terus gitu loh Pak ya. Jadi yang perlu saya respon adalah kira-kira peradaban Indonesia ini salah atau tidak dan salahnya itu di mana Pak kayak gitu Pak. Ya. Terus kalau melihat tema kali ini bersinergi untuk peradaban unggul, kira-kira ada enggak Pak tujuan maksimal atau puncak dari peradaban yang diharapkan baik secara muslim,
baik secara Islam atau mungkin dari segi budaya itu seperti apa Pak kayak gitu Pak? Oke, makasih Pak. Oke, kalau masih ada lagi silahkan. Ya, silakan Mas. Oke, saiki. Maju aja Mas, cek ke angel Mas ya. Sing lambireng maju. Saiki giliran Anda yang kedua, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Cak Nun dan segenap jajaran PENS. Saya sangat tertarik pada apa yang diungkapkan sama Pak Nu barusan. Ada 4 generasi. Yang pertama pendobrak, pembangun, penikmat, sama masa bodoh. Nah, Pak Nu sendiri menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maaf, ini saya masih belum mengerti. Pendidikan kita ini mau diarahkan kemana? Saya misalnya ambil contoh SMK. SMK itu kan slogannya kalau nggak salah kan siap kerja. Nah, saya rasa mikir selama ini tuh kita tuh kita dididik hanya sebagai pekerja saja, bukan pendobrak tadi. Menurut saya untuk respon yang tadi seperti itu sih, Cak. Terima kasih. Oke, bagus. Yang ketiga, Mas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Fausil dari sebelah Pak Madura. Salam besi tua, Pak. Ya, jadi saya Pak sangat setuju sekali yang katanya Pak Anu tadi, yang disampaikan oleh Pak Syainal, bahwa kita sangat butuh sekali generasi penobrak. Ini Pak salah satunya kenapa kok sangat butuh sekali? Karena di Indonesia itu sangat butuh sekali seorang entrepreneur muda Pak. Nah ini yang dimaksud generasi penobrak yang bisa mempekerjakan teman-temannya sendiri. Alhamdulillah Pak, saya pribadi sudah melakukan seperti itu Pak. Insya Allah proses melakukan seperti itu. Dan sekarang sudah merangkul orang-orang di desa saya Pak. Sampang Pak Madura, salam besi tua. Jadi kenapa kok saya mengatakan seperti ini Pak? Bahwa ini sangat unggul Pak. Saya berharap PENS itu juga tidak dikenal kita buat mesin dan juga ini robot. Kenapa kok saya bilang seperti itu Pak? Kita sangat butuh sekali tenaga entrepreneur, tidak selalu membuat robot yang kerja di perusahaan yang lain Pak. Nah, dan saya selalu bilang Pak, ini teman-teman Pak ke tim ini robot yang kalah, jangan sedih kalah. Karena setiap ini Pak kekalahan sampean itu juga menilai finansial, karena robot itu bisa ditimbang Pak. Berapa per kilonya? 20.000 Pak. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya ikut bergembira meresponnya, barangkali ada respon dari sampean dulu. Ratan Debi yang ini jawabannya. Ya, jadi tadi merespon tadi bagaimana peradaban unggul. Sebenarnya yang nanti akan menentukan adalah para generasi muda. Kita tidak perlu membahas yang dulu itu mau salah, mau benar, ya sudah silakan yang generasi tua, entah nantinya juga sudah akan hilang-hilang sendiri generasi tua itu. Nah yang penting adalah bagaimana menciptakan generasi muda yang bisa ikut mendobrak dan bisa ikut membangun. Terus bukan hanya berimbas kepada dirinya sendiri, tapi bisa juga bermanfaat untuk orang banyak. Jadi untuk teman-temannya, terus meluas lagi untuk masyarakat di kampungnya, atau masyarakat di kelurahan. Saya kira ini sudah membentuk satu peradaban. Mungkin karena tangan kita yang terbatas sehingga kemampuannya masih dalam lingkup kelurahan, masih dalam lingkup desa. Tapi kalau kita tularkan ini kepada teman-teman yang lain, insya Allah kan akan bisa meluas peradaban-peradaban unggul itu tadi. Mungkin saya melihat gambarannya seperti itu yang diinginkan oleh Pak Nuh itu. Nah, kemudian tadi yang merespon mengapa SMK tadi yang hanya diinginkan supaya bekerja. Nah, saya pikir kalau tadi kita kembali lagi ke tema kita di sini, di samping bekerja itu sebetulnya ada satu celah-celah untuk kita berkarya, untuk bisa membuat sesuatu yang baru. Tapi
ini pun juga tentunya butuh proses ya. Artinya tidak mungkin kita tiba-tiba terus menemukan sesuatu, tapi itu bisa jadi karena proses Anda bekerja, Anda banyak memberikan atau menerima pengalaman, dari situ akan ada ide-ide baru untuk yang bisa meringankan, mungkin secara khusus di tempat Anda bekerja. Nanti ini pun juga bisa diperluas lagi gitu ya. Kemudian tadi yang salam besi tua, alhamdulillah. Jadi tepuk tangan dulu silakan kepada teman kita tadi. Jadi sedikit cerita bahwa dia berhasil membuat yang namanya kerupuk, tapi bukan sembarang kerupuk, yaitu kerupuk cinta, Cak Nun. Nah, dari sini kan sudah bisa menunjukkan meskipun dalam lingkup kerupuk, tapi ini bukan kerupuk yang biasa. Nantinya juga akan bisa berkembang lagi ke sesuatu yang lebih besar. At least atau setidaknya ada yang dia cita-citakan dan kemudian ditularkan kepada teman-temannya. Artinya ada jiwa entrepreneur di situ. Saya pikir ini sudah menjadi bibit generasi pendobrak tadi yang harus terus kita kembangkan. Saya pikir begitu, Cak Nur, monggo ditambahi. Oke, ini malam ini kita tidak punya cukup waktu sehingga tolong dicatat sebagai pointers ya untuk kita renungkan dan kita pikirkan sambil jalan. Saya kembali mulai dari yang Pak Nuh, kemudian pertanyaan dari 3 anak saya tadi. Yang dimaksud Pak Nuh kayaknya bukan generasi Pak, tetapi kategori atau kelompok-kelompok. Sebab kalau generasi itu dia hidup di waktu yang berbeda. Jadi kan gak ono kok generasi sini ndobrak kabeh, terus mari ono generasi sini bangun kabeh, ono generasi sini menikmati kabeh itu nih masa bodoh kabeh, enggak mungkin. Di satu generasi ada 4 golongan itu. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi di suatu masyarakat selalu ada kelompok-kelompok sing bagian dobrak-dobrak, ono sing bagian bangun-bangun, ono sing bagian menikmati, ono sing kari enak. Masa bodoh pokoknya ono badokan dicokot ngono wis. Itu sing paling enak iki Pak. Jadi itu bukan generasi tapi kategori. Jadi mohon apa saja tidak akan menghasilkan produksi atau kreasi yang bermanfaat kalau cara berpikirnya sejak awal tidak tepat. Jadi kalau kita bikin terminologi itu harus hati-hati. Misalnya bikin pilar negara itu Pak yang sekarang yang kemarin diresmikan itu cara berpikirnya salah, terminologinya juga salah. Gitu loh. Tapi nggak usah ngomong negara lah. Ini tadi 4 tadi itu golongan. Jadi setiap masyarakat selalu ada 4 iki. Kalau agak mikro Pak, biasanya gini. Misalnya di kantor sampean atau di kelas saja atau di satu kantor perusahaan atau kantor apapun biasanya ono papat siji sing bagian mencetuskan sesuatu. Jadi generasi pencetus. Jadi pikirannya kreatif. Golek sing nyar-nyar itu dalam Islam namanya mujtahid. Pekerjaannya adalah ijtihad. Gitu ya. Nomor loro iki sing mujtahid iki sing bagian dobrak sing bagian apa jenenge mencetuskan iki gurung karuan iso gawe, Pak. Dadi ana wong sing pinter mencetuskan saking pegele mencetuskan terus turu. Nah, tergantung sing ngedekno. Ana sing ngono iku, Pak. Ah, sing ngedekno iki mungkin gak tapek iso mikir tapi nek wis ana idene dhek iso gawe. Nah, jadi pertama generasi golongan pencetus, ada golongan pendiri. Nah, golongan ketiga adalah orang yang mencetuskan ndak bisa, mendirikan ndak bisa, tapi pinter ngerawat. Jadi misalnya pegawai sa Indonesia, iku gak kudu mencetuskan, gak kudu nggawe, tapi nguri-uri merawat yang sudah ada. Jadi ada generasi pemelihara, apa namanya? Kategori pemelihara, nomor 3. Nomor 4, bagian pendobrak, Pak. Iki ngedekno gak iso, mencetusno gak iso, melok ngeramut gak iso, mbantah tok isine. Iki sing kategori keempat. Pokok iku gak ngene kudune, gak ngene tapi dikon gawe dhewe gak iso. Nah, ada manusia tipe itu dan itu jangan dibuang. Ini sing bagian antitesis, bagian antagonis.
Memang dia fungsinya itu nek bantah iku mang. Kon gawe dhewe gak iso tapi pokoknya nyacat ae bendino. Wah kurang asin. Wah iki kakan kemiri. Wah iki jadi gitu. Memang ada manusia yang seperti itulah, sampean harus bisa menempatkan. Jadi gajilah dia, kongkon ngomong seminggu pisan mari ngono tutupen cangkeme nganggo lakban. Dia digaji khusus untuk ngeritik. Tapi dibatasi ojo bendino ngeritik. Sak minggu pisan gitu. Pas kate mulai dino Jumat atau dino Sabtu ngene lho Pak. Ah iku ngomong sak karepmu wis. Engko mari ngono meneng sampai Jumat berikutnya. Nah, 4 orang ini selalu ada dalam agama juga ada. Jadi yang golongan pertama tadi mujtahid, golongan kedua muttabi, kan gitu. Golongan kedua apa kalau dalam Islam mendirikan. Jadi apa Pak? Nek kedua, siji sing mujtahid, sijine Islam kan ijtihad, ittiba, taklid. Yang kedua mutabi, wis ono cetusane dhek gawekno dan dia ngikutin cetusan itu, mutabi, ittiba. Yang ketiga muqallid, gak mikir, pokoknya sing penting tak ingu. Iki ono sing gawe mobil, ono sing ide duwe mobil, ono gawe mobil, terus diserahno sing generasi sing kategori ketiga, pokoknya aku sing ngrawat. Tak panasno bendino, tak panasi bendino, tak gosoki, tak umbah, tak rawat, ono apa-apa. Itu kategori. Nomor 4 itu sing bagian ndelok-ndelok teko pojokan karo ngerokok. Oh, apa bane kurang gede iku rek. Ya apa kenal pote kebul-kebul ireng iku lho. Kudune metune iku tis-tis air, lak ngono ah. Ha iki sing bagian ngono ancene. Jadi memang di Lauhul Mahfuz iki ancene bagian di buku sing penggaweane nyacat tok. Terus nek kon iso nyacat tok gak iso lho ancane aku iki penggaweanku nyacat aku iki lho ya apa sih manusia itu ada pembagian tugas masing-masing ngono ya. Nah ini Pak, nah jadi bukan generasi tetapi kelompok. Nah kalau generasi tadi adalah keempat manajemen terhadap 4 kategori tadi itu semakin matang sehingga semuanya bermanfaat satu sama lain. Sebab kalau enggak ada yang ngeritik juga bahaya. Bayang orang arek wedok gak tape ayu tapi mergo dheke wong gede, anake bos, gak tape ayu, gak ono sing ngandani nek dheke gak ayu. Dadi bendina iku kemayu, ndek ndi kok ya ayu ngono kok. Terus gak ono sing wani ngelingno. Ya apa ngono. Gak ono sing wani ngelingno. Bahkan demi merayu bapaknya, dheke kon niku tak delok-delok tambah suwe tambah ayu kon ya ngono. Terus seneng atine, padahal dheke gak ayu. Nah, orang yang paling celaka hidupnya adalah orang yang tidak ada pengkritiknya. Nek sampai kon urip gak ono sing wani ngelingno kon niku celaka pokoke. Jadi alhamdulillah nek dicacat wong ngono lho rek ya. Jadi alhamdulillah dikritik wong, dicacat wong, bahkan difitnah wong pun alhamdulillah. Nek aku ngono iku. Gitu Pak ya. Oke. Nah, unggul. Sekarang kita ke jadi pertanyaanmu tadi itu bagus, cuman fokus kita sekarang kan soal unggul. Unggul itu kan nek nem unggul itu kan lebih tinggi angkanya, gitu ya Pak ya. Ranking paling tinggi itu berarti dia yang unggul dari ranking yang lainnya, berarti angkanya lebih tinggi, lebih banyak. Berarti nek ono sing unggul kudu ono sing gak unggul, lah ngono. Ya ta gak Mas? Nah, mulane aku takok soal unggul iki janjane ya apa? Kon iku ngungguli sapa? Kon ngungguli awakmu dhewe tang ngungguli wong liya. Nek ngungguli wong liya saya tidak ikut merekomendasikan. Gak usahlah kon ngunggul-ngunggulno awakmu nek ndukure wong liya. Nek dalam Islam menang adalah melawan kelemahannya sendiri, melawan nafsunya sendiri. Jadi kita tidak perlu unggul atas orang lain. Ngono lho rek. Iki moral dan filsafat sebenarnya. Jadi menurut saya unggul tadi itu unggul dibanding pencapaian kita yang kemarin. Kira-kira ngono Pak ya. Wingi jek ngene saiki wis iso ngene. Berarti kita lebih unggul dari kita yang kemarin. Wingi jek pari saiki iso dadi beras. Mari ngono mben iso dadi sego. Mben dawa iso sego goreng, sego kebuli, sego gore, sego apa meneh Pak? Ya kon bagian karak. Arek-arek yes nyeneng lho. Sing ilinge sing gak kene ngomong sego kono ilinge karak ngono. Ngono lho arek-arek. Kene iki ngomong wajah yang ayu ilinge selit. Ngono mesti sing gak ae arek-arek iki.
Ngono iku. Anten ana sing bagian ngono iku ana, Pak. Itu kategori keempat. Tapi itu manusia yang paling mulia di dunia. Kan mergo gelem sing bagian elek-elek ngono kan. Lho iya kan. Lho upama iki kan pembagian tugas bayangno, sing bagian mangan cangkem lah enak cangkem iku. Gak melok resiko. Sing nglebokno panganan cangkem mari ngono resikone ditanggung oleh ginjal, jantung, darah ya toh. Cangkeme dhewe gak masalah sampai tuwek tetep oke ae. Padahal dhewe sing gawe perkara iku. Nah, hidup itu memang seperti itu. Dadi nek awakmu bagian cangkem alhamdulillah. Engko ana sing bagian ngetokno barang elek. Ana menungso sing ngono iku, Pak. Sing tugase yancane pokoknya anggere wis ana sampahe wis diperes, proteine dijupuk, kalorine dijupuk, sampahe metu liwat dheweke iku. Jenenge anus, Pak. Jadi ono anis, ono anus. Ngono lho, Pak. Gitu lho, Pak. Nah, ono Pak menungso dalam kebudayaan sing bagian bertugas jadi anus. Mulya ndi cangkem karo anus? Nek ngomong kemuliaan. Yo, masing-masing punya keunggulan. Sehebat-hebat anus gak tahu dileboni panganan. Sak hebat-hebatnya cangkem gak tahu ngetokno tahe. Jadi nggak bisa dibilang unggul. Jadi ngomong unggul itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena kalau teorinya Allah, faddolallahu ba'dun ala ba'din. Setiap hal itu memiliki keunggulan atas hal yang lain. Erong ojo dibandingno karo cangkem. Beras ojo dibandingno karo beras karo karak dulur. Beras karo jagung, jagung iku yang ngono iku, beras iku yang ngono iku, aja ngerasa luwih ampuh. Gajah ya sakmono iku, tikus ya sakmono iku, aja gajah terus nggak bagusi cilik kon ya aku gede. Gak, tikus yang jane sakmono iku, gak gede gak cilik ya sakmono iku. Nah, sing garai wong yang membuat orang itu bertengkar karena ada konsep unggul. Sehingga didik kepingin ngungguli koncone, kepingin ngendas-ndasi konco-koncone. Jadi unggul itu sudah kita catat tadi, unggul atas pencapaian kita sebelumnya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi kita menang soalnya nih Pak. Saiki aku tak takon arek-arek, tak ngecek Pak ya. Tak ngecek. Jadi sampean ngerti ya, ada Abu Nawas ngerti Mang Ilahilas ngerti ya. Terus ada Nasruddin Hoja. Kalau Abu Nawas itu hidup di zaman Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau Nasruddin Hoja itu sufi juga, lucu juga, dahsyat juga, hidup di zaman Timur Leng. Jadi Timur Leng itu sebagai penguasa penjajah selalu butuh Nasruddin Hoja untuk diajak ngobrol bendino. Pada suatu hari Timur Leng tahu Timur Leng dalam sejarah ini predator besar sejajar dengan Genghis Khan, gitu. Timur Leng kan medeni temen iku wonge. Bayangno negara dijajah Timur Leng iku. Dan itu di masa Nasruddin. Nah, Nasruddin kudu ngladeni Timur Leng. Misalnya Timur Leng nek takon ngene. Nasruddin, menurut kamu aku ini orang yang adil atau orang yang lalim? Kalau engkau bilang aku adil, maka aku akan membunuhmu berdasarkan keadilanku. Ngono ngomongnya. Kalau aku lalim, aku akan memenggal kepalamu berdasarkan kelalimanku. Loh, ya apa jawabnya katanya? Gue wong mentang-mentang teman Timur Leng iku. Suatu hari Timur Leng manggil, iki wae peristiwane karo Timur Leng. Suatu hari Timur Leng manggil Nasruddin diajak ngomong mengenai hukum. Nasruddin, sebenarnya kita itu harus menegakkan hukum karena negara itu harus punya supremasi hukum. Terus Nasruddin mengatakan, ya jangan Pak Timur. Supremasinya itu jangan hukum tapi keadilan. Kalau hukum itu kan lebih rendah dari keadilan. Gitu loh. Jadi hakim itu mengadili orang itu dengan rasa keadilan. Pasal hukum itu hanya alat kalau diperlukan. Kalau alatnya enggak ada dia bisa bikin hukum yang baru berdasarkan rasa keadilannya. Itu pokoknya intinya kalah berdebat terus si Timur Leng ini. Iso ae pokoknya. Tak kayak contoh sebelum nerusno soal hukum ayo. Suatu hari pemungut pajak dipanggil oleh Timur Leng, disuruh bawa catatannya dan perolehan bulan ini sangat sedikit pajaknya. Wah, akhirnya semua pemungut pajak itu disuruh makan
buku catetane pajak iku mang. Apa pajak mesakne ayo dipangan ngono. Wah dikerwakoti bukune. Sekian pemungut pajak. Terus sudah sekarang kamu enggak usah mungut pajak. Nasruddin sekarang supaya hebat pajaknya, supaya tinggi. Nasruddin ditugasi Nasruddin akhirnya bertugas untuk menjadi dirjen pajak keliling ke rakyat memungut pajak. Nasruddin ngerti bahwa nek iki engko hasilnya didik, catetannya dikongkon mangan. Jadi kertasnya dijejelno nang cangkeme akhirnya Nasruddin hasilnya ya mek didik anjene rakyatnya melarat-melarat. Akhirnya setelah dia menarik pajak dengan catatannya, dia menghadap Timur Leng dengan membawa roti hangat. Apa Nasruddin, kamu mau nyogok saya dengan roti bodoh itu? Cari ini sih. Enggak, semua catatan pajak itu ada di roti ini, kata Nasruddin. Saya ini sudah tua, kalau harus makan kertas itu enggak kuat, jadi semua catatannya saya pindah ke roti ini. Nah, akhirnya jadi kan dihukum mangan roti lah. Nah, itu Nasruddin ngono rek. Oke ya, saya teruskan soal hukum. Karena kalah berdebat akhirnya ini soal keunggulan, Pak. Karena kalah berdebat akhirnya gini aja Nasruddin, kata Timur Leng. Kamu dikasih 2 pilihan, milih yang mana? Kamu milih kekayaan dalam hidupmu ataukah kamu milih kebijaksanaan? Nek kon ngono milih apa kon? Milih kekayaan apa kebijaksanaan? Berarti jawabanmu persis Nasruddin. Dia bilang, saya milih kekayaan. Timur Leng guyu, oh, kamu kan sufi, kamu kan pujangga, kamu kan ulama, kamu kan syekh. Mestinya kamu memilih kebijaksanaan. Jangan memilih kekayaan. Wah diurung-urung Nasruddin. Terus Nasruddin balas, kalau Bapak Timur Leng milih apa? Sudah jelas saya memilih kebijaksanaan, kata si Timur Leng. Terus Nasruddin jawab, begitulah memang manusia selalu memilih sesuatu yang dia tidak memilikinya. Jelas ya? Apa sebabnya Timur Leng milih kebijaksanaan? Mergo wonge gak bijaksana. Apa sebabnya Nasruddin milih kekayaan? Wong melaratin nemen. Apa sebabnya kon kepingin unggul? Mergo kon gak unggul saiki. Nggih ta mboten? Nah jadi hati-hati kon ngomong. Kon nek kepingin unggul terus berarti kon dhewe ku minder. Nek di Jogja iku ana universitas ini Yogyakarta unggul dan islami. Berarti dia belum unggul, belum islami, wong cita-citane kok iku. Ngono lho, Pak. Jadi kelihatannya oke, tapi mohon berhati-hati dan mari kita elaborasi bersama-sama. Ngerti ya sekarang ya? Nggak usah ngungguli orang lain, tapi kita harus mengungguli diri kita sendiri. Itu yang namanya, Allah menghidupkan sesuatu yang mati dan mematikan sesuatu yang hidup, itu artinya dinamika bahwa kita yang tadi akan terbunuh nanti sore. Betul enggak, Pak? Kita yang nanti sore akan terbunuh diganti oleh kita yang besok pagi. Jadi hidup adalah kematian untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Hidup adalah penghancuran untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itulah kreativitas. Itulah karya yang sinergis maksudnya. Beras jangan bertahan beras karena dia harus menghilangkan berasnya supaya jadi nasi. Kan begitu. Kalau dia mempertahankan beras terus, dia tidak akan pernah jadi nasi. Itu yang disebut unggul, Pak. Unggul adalah keberanian untuk berubah, keberanian untuk mencari sesuatu yang baru terus menerus. Kecuali di bidang syariah mahdhah. Syariah mahdhah tidak ada urusan keunggulan. Jadi misalnya cai unggul wingi sembahyang subuh 2 rakaat meneh 4. Emben 8. Wah, kok tahun depan 250. Itu ndak unggul namanya. Jadi di bidang syariat mahdhah misalnya ibadah 5 sholat 5 waktu, haji, zakat, puasa, rabi, barangku gak ono unggul-unggulan. Saiki bojo siji meneh loro cek unggul enggak. Jadi di wilayah-wilayah mahdhah tidak ada keunggulan. Yang ada adalah ketaatan dan kenikmatan. Gak perlu kok kreatifi, sembahyang kreatif, gak oleh. Sembahyang disinergikan dengan jaran kepang, gak oleh, Pak.
sembayang bung tak bung bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin gendeng iku jenenge. Kreativitas itu tidak boleh diterapkan di dalam perintah Allah mahdhoh. Mahdhoh itu yang paling dasar, yaitu rukun Islam. Rukun Islam ini ngunu iku, titik. Nikmatilah ke dalam, jangan ditambah-tambahi keluar. Lunga kaji nang Mekah, wis titik. Ojo ngarang-ngarang masih ngenteni 12 tahun, ojo terus diganti nang Bromo. Gawe Ka'bah-Ka'bahan mubeng dhewe, gak oleh. Gitu loh. Ono lho soalnya ngaji di Sulawesi di gunung apa jenenge rek? Bawakaraeng ya, itu untuk naik haji di sana. Gitu loh. Enggak, pokoknya kalau haji sih kono-iko. Nek poso ya Ramadan ojo mergo ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru. Maka puasa kita ajukan bulan Rajab. Menurut gak oleh, Pak. Karena di dalam perintah Allah itu ada makna tentang rute dan irama waktu. Kenapa maghrib itu surup? Kemudian harus sholat lagi setelah surup, yaitu isya. Itu ada maksudnya dan ada maknanya dihubungkan dengan ritme psikologi Anda. Karena saat-saat yang paling berbahaya bagi psikologi manusia adalah saat-saat surup. Jam 5 sampai jam 6 lah kira-kira. Di situ kamu tidak boleh tidur, di situ kamu jangan berbuat buruk, malingo tapi ojo pas maghrib. Loh ya apa iki fatwa ya apa gini gitu. Maksudku pokoknya pas maghrib itu pergantian siang ke malam itu jangan tidur. Kerjakan sesuatu yang baik, mbuh ndulang bayi, mbuh nyapu, mbuh selawatan, mbuh pujian, mbuh sembahyang maghrib dan ngaji. Pokoknya kita itu jangan tidur. Juga pergantian malam ke siang. Itu saat-saat wingit. Maka di situ Allah memberi kita patokan dengan sholat subuh dan sholat maghrib. Nah isya gampang, sakarepmu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Itu lapang. Zuhur yang ngono dawa. Terus apa sebabnya antara subuh karo zuhur di luar duha ya? Tidak diwajibkan sholat apa-apa dan bahkan tidak boleh sholat. Gitu loh. Yo waya wong nyambut gawe seger-seger. Jadi ada maknanya semua teman-teman sekalian. Jadi oke, kita supaya tidak terlalu berkemah waktunya hanya sampai jam 10.15 ya. Menurut schedule. Ya. Gitu ya. Soal unggul sudah jelas ya Mas ya. Jadi kalau saya jawab peradaban Islam itu gimana sih, salah apa benar? Itu bagus, itu kita cecil karena sekarang bukan forumnya. Kon kok ngomong salah bener sih? Didolei dimensi lain, ono salah bener, baik, buruk, indah, ndak indah, itu didolei ya. Enak, gak enak, itu ono dimensi ini. Kon nek mangan milih sehat, tak milih enake. Lho, ono ngono iku nek kon salah pertimbangan ya jebol kon. Kon iku urip berdasarkan keinginan tak kebutuhan. Akeh-akeh wong berdasarkan keinginan tak kebutuhan. Lah wis salah, sehat agak ngono iku. Lah iya. Jadi bertanya saja itu ada ilmunya, ngono lho. Nah iki sing adikku mang sing klambi abang gak dibenekno mang. Iku kan peradaban Islam ojo gede-gede, peradaban Islam peradaban iki gurung jelas di Indonesia, kebudayaane gak paham kok. Peradaban itu gowedhe rek. Peradaban itu ibaratnya ngene, nek wis watu kok gosok watu nek wis suwe oleh sedimentasi oleh apa-apa dadi akik, ngerti ta gak? Ya ta gak? Dadi mutiara, dadi inten, dadi berlian. Berlian itulah peradaban. Jadi kebudayaan berlangsung terus gak ilang-ilang dadi peradaban, ngono dadi akik. Kon nyopet senengane ngutil nyopet jambret, ngutil nyopet jambret. Nang balik papan ngutil, nang ngutil. Nah nek wis ngutil melewati batas waktu dadi akik, dadi peradaban, angel ilangi. Makanya kamu harus menjadi manusia merdeka yang mencerahkan dirimu sendiri setiap saat. Setiap hari kamu harus menjadi manusia baru.
Itulah sebabnya Allah setiap hari menyuruh kita mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim. Karena anggitmu nek kon wis dadi wong Islam terus wis mustaqim ngono. Enggak ada, hidup itu dinamis. Emang kalau sekarang juara champion apa champion? Real apa? Real Madrid. Itu juara beneran apa juara waktu itu? Wes ngene wes ya. Sampean mau luru gewelut. Sing menang dikai hadiah 5 juta. Wah, juarane sampean mana ya? Wes oleh 5 juta. Iku berlakune pas menang iku apa 5 menit menajik menang? Soalnya kok 5 menit jatah gelut menang mesti menang sampean. Lah gak sih. Jadi kita itu setelah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sip. Mari ngono 3 menit menaiku gorong karuan kan jek ngono. Betul enggak? Jadi hidup itu terus menerus, berjuang terus menerus. Bercinta terus menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita terus dinyak karo pendeta Malaysia iku. Apa tuh Islam tuh? Tuh nabinya tak tahu jalan yang lurus. Tuh umatnya disuruh ihdinas siratal mustaqim karena nabinya tak tahu tuh. Jadi nabine dhewe iku gak roh jalan yang lurus, makanya umatnya dikongkon mengucapkan di setiap sholat 5 kali, di setiap Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Pendeta iki gak roh jenenge pendeta. Dipikirnya itu petunjuk Muhammad. Iku sing ngongkon Gusti Allah iki senengane guyon. Kene iki wis mlaku ndek jalan yang lurus. Lah wis to, wis sembayang, wis syahadat, poso, akhlak apik, lah wis melok sih. Lho ngene iki lho wis mlaku ndek kono jek dikongkon njaluk ihdinas siratal mustaqim. Iki nek kita linear kan terus ndak karep sampean ya napa niki pun jalan lurus niki. Enten ta jalan lurus liyane ten pundi malih niki pun mlaku mriki biyen kula. Lah kok sedina kudu ping 17 kula njaluk sampean. Hidup kan enggak gitu. Hidup itu dinamis. Iman itu bisa berubah 1 detik. Jadi tidak ada juara. Unggul itu juga sesaat. Apakah Nabi Musa bisa membelah laut? Ayo, iso? Iso pas dikongkon. Wadrib biasokal bahar. Pukulkan tongkat itu ke laut. Jeriat sigar. Iku sing gare sigar Nabi Musa ini tak tongkati tak perintahe Gusti Allah. Lah iya, nek kan seru hakikat iku tepak iku. Gak kok terus dhewe hobi mbelah segara. Sore-sore. Alah, gak penggawean bangane nganggur, mbelah segara. Gak iso. Pokoke iso iku ya pas diperintah Gusti Allah diurip iku ngono iku. Urip iki ngono iku. Jadi unggul itu juga sesaat. Jadi Anda jangan terlalu dijadikan ideologi keunggulan itu. Nabi Ibrahim barang gak sakti gitu loh. Aku ingin dek trawulan aku gak kayak sponsor acara sakne gedene dhuwit kari ngene rek cetek teko duwike. Oh Cak Nun iso ngene. Iya tapi gak setiap saat ngene dhuwit teko terus gendeng ta. Pas butuh nemen gak ono sing nulung sapa meneh sing nulung gak Gusti Allah ngono ah. Niki pun nemen niki mboten enten pertolongan Gusti Allah ngeset modon duwe. Lho pas iku tok. Mari ngono 2 menit meneh gak modon-modon. Gitu loh. Ngerti ya hakikat hidup ya. Jadi Anda jangan sombong, tidak ada kesempatan sombong karena dirimu detik ini bukan dirimu sedetik yang akan datang. Begitu dinamisnya hidup kita itu, betul enggak? Oke. Waktu kita sudah hampir habis. Pertanyaannya tadi kita sih. Ya napa Pak? Diimbui didik nggih, diimbui didik nggih. Arek dadi filosof mure iki. Engko mulai karo tangga-tanggane gaya. Hidup itu dinamis. Pas rondo ngono langsung. Ya aja ngono cak urip kan dinamis cak. Anggitmu juara temen gak, juara iki ya sesaat. Nabi Musa lho gak iso.
Wah, gaya arek-arek. Gaya mulele. Yo nemole gaya arek-arek yo. Terus mesem nek ana khutbah Jumat burung ero yo khutbah. Arek-arek bahaya ya, bahaya iku khotib dinyeki karo arek-arek. Yes. Apa meneh kok arek Jawa Timur wis medeni, Pak. Jawa Timur iku gak ono sing dihormati temenan lho gak ono. Sawangane dihormati jane ya dinyek nek mburi, Pak. Arek Jawa Timur, Pak. Aku khutbah Jumat moh temenan iki. Jogja gelem di Jepang gelem di Eropa nek Jawa Timur moh. Gini. Alhamdulillah, ngono ya. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mulia ndasmu. Utang gak nyaur-nyaur, dimuliakan Allah. Ya apa kata khutbah, Pak? Saudara-saudara, Allah menentukan bahwa manusia itu asalkan dia beriman, yo kadang enggak. Nek pas yo, nek pas gak yo gak mesti. Ya apa nek ndek jamaah kayak ngono iku, Pak? 30 tahun yang lalu saya tuh menulis ndak tentu. Judulnya ndak tentu. Madura itu kan ditakoni. Jadi ditakoni ono peneliti dari Jakarta zaman Pak Nur gubernur ya, Pak Muhammad Nur ditakoni presiden Indonesia siapa, Pak? Oh ndak tentu, Pak. Lu presidennya gak tentu lho. Lo maksudnya kok enggak tentu? Lo ya kadang-kadang Harmoko, kadang-kadang Benny Murdani, kadang-kadang Murdiono. Lo kok bisa? Lo yang tiap malam di TV beda-beda, Pak. Lo kalau Soeharto raja, Pak, bukan presiden. Oh, no. Terus Benny Murdani lah sampean mocon sejarah ndolek di internet. Benny Murdani gak tau guyu wong. Pangap panglima dahsyat. Merserem raine, terus aku totoan karo arek-arek wartawan. Pokoknya nek iso gawe Benny guyu, sampean tak traktir di restoran termahal yang sampean mau. Temen ya, awas kon. Wes akhirnya acara karo Benny di omahe Jody Setiawan Jody. Pokoknya ya apa carane Benny guyu. Wes Benny ngomong pidato, wes serem kok tegang iku. Akhirnya aku melok sesi itu saya ngomong, saudara-saudara yang diomongkan Pak Benny tadi itu benar tapi belum benar kalau bahasa Jawa, saya bilang gitu. Ini deh, sopo ngomong aku gak benar. Mulai metendeng deh. Karena bagaimanapun meskipun Pak Benny itu jenderal yang berpengalaman tapi kan dia tidak pernah benar-benar bergaul dengan rakyat. Jadi pengetahuannya terbatas. Wah tambah mangkel sopo. Tak gudo ngono iku. Loh kalau rakyat di Jakarta tok Pak Benny pernah, ya itu mungkin sudah bagus, tapi kan belum rakyat di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi Madura. Apa maksudnya Madura? Ngono deh. Pokoknya makin lama makin penasaran. Terus aku kondo. Pak Benny saya itu survei di Madura. Pak Benny kan TNI nomor 1, orang TNI nomor 1 di bawah Soeharto. Dan saya tanya sama orang Madura. Saya survei apa pendapat mereka tentang polisi, apa pendapat mereka tentang tentara dan seterusnya. Terus aku takon, Pak, di pasar Madura aku takon. Polisi ya nopo sampean nek Madura ning polisi. Polisi. Kerjanya nyegat-nyegat orang naik motor. Kerjanya kalau kita lapor kehilangan kambing minta sapi. Ngono Madura jawab. Pokoknya dielek-elek kabeh. Kalau pegawai negeri, pegawai negeri. Ngomong Pancasila, tapi tidak tahu Pancasila. Pancasila kok ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu 1 syahadat, 2 sholat. 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Pegawai negeri tidak tahu. Boy saya elek kabeh. Kalau tentara, ngono aku takon. Kalau tentara gimana? Oh tentara baik, Pak. Abeni mulai ngene deh. Kok tentara baik ya? Ngono Abeni.
Loh kok tentara baik? Loh tentara itu baik Pak, se-Indonesia itu tentara baik. Yang ke Madura sini tentara semua baik Pak. Cacatnya cuma satu Pak. Kalau pemilu itu sepatunya suka mampir di hidung saya Pak. Beni, guyu kan ya, guyu kan ya. Wah mangan aku pesta, guyu Beni kamek mesem, guyu. Sepatunya mampir-mampir di hidung saya Pak. Karena maksudnya disaduk raimu itu. Lewang Madura itu menghaluskan disaduk itu lak kasar. Cek halus sepatunya mampir-mampir di hidung saya Pak. Ngomong apa tutuk gunung mareh. Orang Indonesia itu memiliki kemungkinan terbesar dibanding negara-negara dan bangsa lain untuk menjadi huruf ba. Gitu loh. Ya liane ya iso cuman tidak seluas kita, tidak sefeminin orang Indonesia. Wong Arab kate nembang wis diapa-apakno ya tetep angel. Wong Amerika nembang, wong Amerika apa wis Anjas moro ari mami gak iso, diapa-apakno gak iso. Nek kene iki kate barat gampang, kate Arab iso, kate Turkian iso, kate Eropa, Afrika, Amerika Latin, sak dalan-dalan arek ngamen-ngamen lagu Amerika Latin iso. Jadi orang Indonesia itu nanti ketika penjajah-penjajah sekutu ini capek dan mereka kehabisan tenaga sendiri, mereka akan kaget bahwa bangsa Indonesia diidek-idek kaya apa gak matek-matek. Gak matek-matek. Anda pikir nyun sewu ya, kalau sekarang kita ngomong SMK, ngomong listrik, segala macam. Mari kita lihat ahli-ahli teknologi di seluruh dunia ini nek di random Pak, nek di petakan. Itu jangan dipikir yang unggul-unggul itu semua orang non Indonesia. Mobil paling baru di Jepang yang elektrik itu karyanya anak Indonesia. Yang di Indonesia tidak diperhatikan dan tidak ditampung. Nah di Indonesia itu kan nek ono arek unggul malah ditunggangi. Misalnya Zainul suarane enak, grupe wapi, dihormati di Mesir, di Maroko, di mana-mana suarane Zainul iku. Tapi ndek Mojokerto ngene pemerintah mau arek dhewe nul padha-padha wong kene murah ya aja larang-larang ya. Ngono tambah ngono. Nggih ta mboten? Lho kudune lak dijonjong sih. Enggak, malah dikenek ngono kanca dhewe nul wis 800.000-an lho aja adik 2 juta 3 juta ngono ta nul. Bangsa kita begitu. Maka Habibie tidak dihargai. Padahal Habibie sebenarnya bisa membuat macam-macam. Anda bikin Samsung, pakai Samsung itu S3, S4, S5 sakarepmu iku anggitmu sing gawe sapa? Lek-lekmu. Cacak-cacakmu arek Blitar, arek situ Bondo, arek ndek kono kabeh. Hyundai apa wis kon apa? Kulkas-kulkas Samsung segala macam anggitmu sapa sing nyambut gawe? Arek-arek kene. Arek-arek kene iku made in Korea strip Ponorogo. Lo temenan arek-arek jago-jago Pak. Kamu tak kasih tahu, kamu ke Madiun, kamu masuk ke perusahaan Inka, dia bisa bikin kereta lebih tidak kalah sama Perancis. Gerbongnya di Malaysia semua sepur Malaysia itu gerbongnya dari Madiun. Anda nanti nonton Piala Dunia rumangsamu sing gawe pialane wong ndi? Sing gawe bale lho sapa? Ya muring-muring, Pak. Muring-muring. Lah ngono saya. Kon iku muring-muring ku mergo dilokno pesek ta mergo kon dhewe iku ngrasa pesek? Mergo mindsetmu itu menganggap pesek iku elek, lah ngono sih. Nek kon yakin bahwa sing apik iku ya sakene, irunge bule kedawan. Masa sak Amerika isine petruk kabeh? Erong kok sakene ya apa? Erong sedengan ya arek iki sedengan irunge. Gak kemendelepon, gak kedawan. Ngono. Kok tersinggung dilokno pesek? Gak masalah. Wong sing apik iku sing ngono iku kok. Lah mergo aku ngomong karo wong Indonesia. Loh, orang Indonesia harus menemukan keindahan Indonesianya.
Kalau saya ketemu kucing, saya harus mengapresiasi kucing itu yang paling membahagiakan. Kalau saya ketemu kambing, saya akan mengapresiasi kambing supaya kambing bangga sebagai kambing. Nek aku ngomong nang Indonesia, yang paling indah itu sing coklat muda, sawo matang. Nek aku ngomong nang Amerika, alangkah indahnya kulit Anda itu. Ngono toh? Ngomongin nang Amerika ya? Bener nggak saya Mas? Loh, ngono itu bukan bohong saya, memang benar. Kalau ketemu kucing, apresiasilah kucing supaya kucing bangga menjadi kucing. Gitu caranya. Orang hidup rahmatan lil alamin itu. Ojo terus kucing konila apa dadi kucing, mesisan dadi macan ngono lho. Apa kucing aung ngono lho. Loh, ya apa sing ngono iku? Dakwah itu ndak, dakwah itu adalah ngedekno atine kucing, cek seneng dadi kucing, ridho dadi kucing. Nek wonge melarat digedhekno atine supaya ngerti hikmahe wong melarat. Nek wonge sugih ngomongnya liya meneh. Alhamdulillah sampean iki sugih, iso akeh amale, iso akeh sedekahe. Nek sampean melarat aja bayangno ngono. Engko nek ngomong nang wong melarat jeje meneh. Bukan bohong, memang setiap orang harus digedein hatinya. Profesi saya adalah membesarkan hati orang. Nang imam iki gak rabi-rabi. Tak gedhekno mau ojo rabi mang gaya apa mang, jan sing apik gak rabi mang. Nek kon rabi ndek donya mangko ndek akhirat widodari gak tapek gelem karo kon. Alah, kon wis rabi ndek donya gak gelem. Nek saiki kon ditenteni karo widodari, Mam. Ditenteni ya Allah, kata aku merindukan ada pemuda yang menahan diri sampai umur 40 tahun lebih tidak kawin-kawin. Oh iku dadi puisine widodari ndek swarga saiki. Ngono. Dadi Mam, tenang, Mam. Itu, Mam. Ngono ya, Mbak ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti apa yang saya lakukan? Saya kalau ketemu Jokowi tak puji kejokowiannya, kalau ketemu Prabowo tak puji keprabowoannya. Apakah aku boleh membenci salah satunya? Kan tidak boleh. Apakah Indonesia adalah A atau B? Indonesia adalah A dan B, kan begitu. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, dia bukan lagi dirinya, dia adalah Indonesia itu sendiri. Kan ngono kudune. Ya rek.